Bab 194. Keluar perbatasan. Kingston Jiang duduk di helikopter dengan ekspresi wajah yang serius dan mengerikan. Saat ini suhu di dalam helikopter seolah telah turun beberapa derajat. Tak lama kemudian, helikopter itu tiba di belantara selatan. Begitu Kingston Jiang turun dari helikopter, dia langsung mendapatkan panggilan telepon. Telepon itu dari nomor tidak dikenal. Naga hitam, kamu harus pergi sendirian ke Gunung Tianshan. Kamu tidak boleh membawa siapapun. Begitu kami mendapati ada yang mengikutimu, maka kamu tinggal membawa pulang mayat angin hitam. Kata orang itu di balik telepon. Kingston Jiang mengerutkan keningnya. Begitu turun dari helikopter dia langsung mendapatkan panggilan telepon. Mungkinkah gerak-geriknya berada di bawah pengawasan musuh? Sebenarnya siapa yang mengincarnya? Tempat ini merupakan markas militernya di belantara selatan. Begitu Kingston Jiang turun dari helikopter, sekelompok orang langsung menghampirinya. Pemimpin mereka adalah seorang letnan jenderal yang mengenakan jubah perang dan di bahunya ada lencana bintang 1. Di belakangnya ada sekelompok tentara berseragam dan bersenjata lengkap. Hormat! Ribuan tentara segera mendekat dan berdiri di hadapan Kingston Jiang. Mereka berdiri tegak dan mengangkat tangan kanan mereka hingga jari tengah mereka sejajar dengan alis mereka. Komandan, akhirnya kamu kembali. Letnan Jenderal yang memiliki lencana bintang 1 itu menghampirinya dengan gembira. Dia adalah Letnan Jenderal yang berada di bawah pimpinan Kingston Jiang, dia bernama Guili. Guili berusia 40-an, wajahnya berbentuk petak dan ada bekas luka di wajahnya, dia terlihat sedikit mengerikan. Kingston Jiang mengangguk dengan perlahan, suruh saudara-saudara kita untuk bubar, siapkan sebuah mobil off-road untukku, isi minyaknya sampai penuh dan siapkan 2 barel minyak di bagasi. Aku mau pergi ke gunung. Guili mengerutkan kening. Komandan, untuk apa kamu ke gunung? Kingston Jiang tidak mengatakan apa-apa. Semua gerak-geriknya berada di bawah pengawasan musuh, dia tidak mungkin membawa tentara ikut dengannya. Begitu dia membawa tentara, nyawa Bloody pasti akan terancam. Dia tahu pergi sendirian ke Gunung Tianshan sangat berbahaya. Saat ini Gunung Tianshan bagaikan sarang harimau, begitu dia ke sana dia mungkin tidak bisa kembali hidup-hidup. Namun, kendatipun itu adalah sarang harimau, dia harus ke sana. Guili. Iya komandan. Siapkan pelindung anti peluru. Baik. Guili segera menyiapkannya. Dengan cepat semuanya telah disiapkan. Kingston Jiang mengenakan pelindung anti peluru yang telah disiapkan. Minyak mobil telah terisi penuh dan di mobil off-road juga telah disiapkan 2 barel minyak. Guili berkata, Komandan, untuk apa kamu pergi ke Gunung Tianshan? Aku akan pergi bersamamu, lalu membawa beberapa puluh ribu pasukan ikut denganmu. Kingston Jiang sedikit mengangkat tangannya lalu berkata, tidak perlu, aku akan pergi sendiri. Jika besok pagi aku masih belum kembali, bawa pasukan ke Gunung Tianshan lalu ratakan Gunung Tianshan. Selesai berbicara, dia masuk ke dalam mobil, lalu menyalakan mobil dan pergi meninggalkan area militer. Gunung Tianshan adalah perbatasan belantara selatan. Lebih tepatnya, tempat ini bukan lagi wilayah negara Dacia. Tempat ini adalah tempat yang tidak dikuasai negara manapun. Tidak ada negara yang bisa mengendalikan tempat ini. Tempat ini juga merupakan perbatasan beberapa negara kecil. Gunung Tianshan, puncak Gunung Tianshan. Di tempat itu ada sebuah rumah kayu. Di dalam rumah itu ada seorang pria yang dikurung. Pria itu adalah Bloody yang juga merupakan letnan komandan tentara naga hitam belantara selatan. Dia adalah orang yang disegani di belantara selatan. Sekujur tubuhnya berlumuran darah dan dia berbaring di lantai dengan kedua mata yang sedikit tertutup, entah dia masih hidup atau sudah mati. Di luar rumah itu dipenuhi dengan tentara bayaran yang mengenakan seragam kamuflase. Para tentara bayaran ini dilengkapi dengan senjata lengkap. Tidak jauh dari tempat itu, bahkan ada pesawat tempur, tank tempur, artileri, dan senjata mematikan dan mengerikan lainnya. Lapor.
Seorang tentara yang mengenakan seragam kamuflase dan wajahnya diolesi dengan cat samaran bergegas menghadap. Dia berlutut dengan satu kakinya sambil berkata, "Naga hitam sudah tiba di belantara selatan dan sudah berangkat ke Gunung Tianshan." Seorang pria berjalan keluar dari rumah kayu. Pria itu mengenakan jaket hitam dan topeng. Tampangnya tidak kelihatan dan tidak jelas dia adalah pria atau wanita. Tenggorokannya sedikit bergerak, lalu suara yang parau terdengar, "Apakah dia sendirian?" "Iya, naga hitam hanya seorang diri." "Bagus sekali," jawab sebuah suara yang parau. Kemudian, di puncak gunung, terdengar suara yang tawa keras. "Naga hitam, Gunung Tianshan akan menjadi makammu." Kali ini para petarung tangguh dari 28 negara berkumpul di Gunung Tianshan. Meskipun kamu memiliki kemampuan yang luar biasa, kamu tidak mungkin bisa terbang dan melarikan diri. Kingston Jiang tidak tahu di Gunung Tianshan, ada petarung tangguh dari 28 negara. Naga hitam terlalu kuat, jika dia tidak disingkirkan, akan membuat masalah bagi negara-negara lain. Di saat yang sama, Kingston Jiang mengendarai mobil ke Gunung Tianshan Pass. Tak lama, dia tiba di perbatasan. Berhenti. Di depan, terdengar suara dari pengeras suara. Beberapa mobil militer mendekat, lalu beberapa tentara bersenjata lengkap turun dari mobil itu. Pistol yang hitam mengarah ke mobil off-road yang Kingston Jiang kendarai. Kingston Jiang langsung menginjak rem. Set. Ban mobil bergesekan dengan tanah dan debu langsung berterbangan. Dia membuka pintu lalu turun. "Hormat." Para tentara bersenjata lengkap langsung berdiri tegak dan mengangkat tangan mereka untuk memberi hormat. "Komandan." Suara yang serentak dan keras langsung bergema. "Kalian sudah bekerja keras." Kingston Jiang sedikit mengangkat tangannya lalu berjalan mendekat. Dia mengeluarkan rokok dan menyerahkannya kepada beberapa tentara. Dia menepuk pundak mereka sambil berkata, "Kalian sudah bekerja keras menjaga perbatasan sepanjang tahun. Komandan, kamu akhirnya kembali. Dunia luar mengabarkan kamu sudah mengundurkan diri, tetapi di hati kami, selamanya kamu adalah komandan kami, dan selamanya kamu adalah naga hitam." Salah satu tentara berkata dengan berapi-api. Kingston Jiang tersenyum. "Komandan, kamu." Kingston Jiang melihat ke kejauhan, lalu perlahan-lahan senyuman di wajahnya menjadi tegang dan raut wajahnya berubah menjadi serius. Setelah itu dia berkata, "Aku ingin melewati perbatasan, aku ingin pergi ke Gunung Tianshan." "Komandan, sejak tentara naga hitam menarik pasukan dari Gunung Tianshan, daerah itu sangat kacau, biar kami mengawalmu." Kingston Jiang sedikit mengangkat tangannya lalu berkata, "Tidak perlu, aku pergi sendiri saja." Selesai berbicara, dia berbalik dan masuk ke dalam mobil. Dia melajukan mobil off-roadnya, ban kembali bergesekan dengan tanah, dan debu kembali berterbangan. Sekelompok tentara menatap kepergiannya. Seorang tentara bertanya, "Kapten, buat apa komandan pergi ke Gunung Tianshan? Kudengar belakangan ini Gunung Tianshan tidak terlalu damai." Kapten itu menggelengkan kepalanya, lalu berkata, "Aku tidak tahu. Komandan memiliki kemampuan yang tak tertandingi, dia bahkan sanggup menerjang mara bahaya. Gunung Tianshan bukan apa-apa baginya, lanjutkan bertugas." "Baik. Pasukan ini segera pergi." Dengan cepat Kingston Jiang mengemudikan mobilnya keluar dari perbatasan. Setelah keluar dari perbatasan, dia terus melajukan mobilnya ke depan. Tak lama kemudian dia tiba di dekat Gunung Tianshan. Di depannya muncul pegunungan. Dari pegunungan itu terdengar raungan hewan buas yang tidak dikenal. Kingston Jiang mengendarai mobilnya ke semak-semak di sisi jalan, lalu dia berhenti dan turun untuk mengambil beberapa dahan pohon untuk menutupi mobilnya. Setelah itu dia berjalan ke jalan utama dan mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi nomor telepon yang menghubunginya tadi. Panggilan itu langsung tersambung. "Aku sudah tiba di Gunung Tianshan, di mana kamu?" "Naga hitam, jika kamu ingin menyelamatkan Bloody, silahkan naik ke atas Gunung Tianshan, Bloody ada di puncak Gunung Tianshan." Selesai berbicara, orang itu langsung menutup telepon. Kingston Jiang melirik pegunungan di depannya, lalu dia mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya.
Dia menghisapnya dalam-dalam lalu menghembuskan asap dari hidungnya. Dia melangkahkan kakinya, saat sepatu kulitnya yang besar menyentuh tanah langsung mengeluarkan suara. Gunung Tianshan, di puncak gunung. Para tentara bayaran sudah berkumpul di sini. Pimpinan mereka adalah seorang pria berjubah hitam dan bertopeng. Dia duduk di depan rumah kayu sambil merokok. Mata-mata di jalan melaporkan naga hitam sudah tiba di luar Gunung Tianshan dan dia sudah telah memasuki Gunung Tianshan. Dia akan tiba di sini dalam waktu 3 jam. Langsung habisi dia. Tenggorokan pria bertopeng itu sedikit bergerak dan dia mengeluarkan suara yang parau. Perintahkan ke semua orang, begitu naga hitam memasuki kawasan yang memungkinkan kita untuk membunuhnya, langsung habisi dia. Tapi, beritahu anak buah kita untuk berhati-hati dan jangan sampai ketahuan. Naga hitam bukan orang biasa, kalian tidak akan dapat membayangkan betapa mengerikannya dia. Baik, bersambung.